اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat yang sangat-sangat mahal, yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebajikan, menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dosa serta maksiat dan kemungkaran lainnya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita, sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali menyambung pembicaraan kita seputar perjalanan manusia menuju ke alam akhirat. Perjalanan manusia menuju ke alam akhirat, yang mana semalam, beberapa bulan yang lalu, bukan semalam, beberapa bulan yang lalu kita sudah sampai pada fase di mana manusia masing-masing akan maju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka, kata Allah, setiap mereka maksudnya manusia, setiap manusia akan datang menghadap kepada Allah satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Yang pertama kali dipanggil umat daripada umat manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihisab, yang diadili pertama kali adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita adalah yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah seorang laki-laki, yud'a rajulun, dipanggillah seorang laki-laki, fulan ibnu fulan. Ia dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Fulan ibnu fulan, wahai fulan ibnu fulan, taqaddam baina yaday rabbil alamin. Majulah kamu menghadap kepada Allah Rabb semesta alam. Ia pun maju dengan penuh gemetar, dengan penuh ketakutan. Seluruh manusia yang hadir menghadiri pengadilan tersebut, seluruhnya hadir, dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali melihat menyaksikan hari kiamat, yang hidup di muka bumi ini, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika dipanggil seorang laki-laki, yud'a rajulun fulan ibnu fulan taqaddam baina yaday rabbil alamin, dipanggillah seorang laki-laki yang seluruh manusia mendengarkan namanya dan juga nama orang tuanya ketika dipanggil. Fulan ibnu fulan taqaddam baina yaday rabbil alamin, wahai fulan ibnu fulan, majulah kamu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, penguasa alam semesta. Itulah pengadilan yang sesungguhnya, pengadilan yang tidak ada riswah, tidak ada sogok. Seandainya, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, seandainya seseorang memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi ini dan juga yang di dalamnya, kemudian ia pasti akan menebus apa yang terjadi di pengadilan tersebut. Namun itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman kepadanya, Aiful, wahai fulan. Aiful, ia berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun berbicara kepadanya. Aiful, wahai fulan, kata Allah. Aiful, alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibil. Wahai fulan, bukankah aku dahulu memuliakanmu? Bukankah aku dahulu mengangkatmu sebagai ketua, sebagai pemimpin? Bukankah aku menikahkanmu, mengawinkanmu? Bukankah aku dahulu telah memberikanmu tunggangan-tunggangan? Bukankah aku menjadikanmu sebagai pemimpin yang ditaati oleh kaummu? Afadhananta annaka mulaqiyya, apakah engkau yakin pada hari ini kamu pasti berjumpa denganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut menjawab, la, tidak. La, tidak. Wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Maka para saksi dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mereka itulah, dia ini adalah orang-orang yang melakukan kezaliman selama hidupnya. A'udzubillahi min dzalik. Dialah orang kafir. Dialah orang kafir. Apakah orang kafir dihisab oleh Allah? Ya, semuanya akan dihisab. Orang kafir, orang mukmin, orang fasik, orang munafik, orang zalim, orang miskin, orang kaya, semuanya akan dihisab oleh Allah, dipanggil satu persatu. Wa yud'a rajulun, dipanggillah laki-laki yang lain. Aiful, alam ukrimka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibil. Bukankah aku dahulu telah muliakan engkau? Bukankah aku dahulu telah angkat engkau sebagai pemimpin? Bukankah engkau sebagai pemimpin yang ditaati? Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Afadhananta annaka mulaqiyya, apakah kau yakin pada hari ini kamu berjumpa denganku, kata Allah. Apakah kamu yakin pada hari ini kamu pasti akan berjumpa denganku? Maka orang tersebut menjawab, la, tidak wahai Allah. Maka wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Maka para saksi dari malaikat Allah, para saksi dari malaikat Allah mengatakan, dia adalah termasuk golongan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sungguh laknat Allah jatuh kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dialah orang kafir. Kemudian dipanggil laki-laki yang lain, yud'a rajulun, dikatakan sebagaimana dikatakan yang pertama dan juga yang kedua. Alam ukrimka wa uzawwidka wa usakhir lakal khayla wal ibil. Bukankah aku muliakan engkau, kata Allah. Bukankah aku muliakan engkau? Aku angkat engkau sebagai pemimpin. Aku angkat engkau sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai tokoh dan lain sebagainya. Wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibil. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau, aku berikan engkau tunggangan, kendaraan yang bagus, yang hebat dan lain sebagainya. Afadhananta annaka mulaqiyya,
apakah engkau yakin pada hari ini engkau pasti berjumpa denganku? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala la, tidak. Maka kembali mengatakan para saksi dari malaikat Allah, wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka dipanggil lagi seorang laki-laki yang lain, yud'a rajulun rabi', laki-laki yang keempat. Ditanya seperti pertanyaannya pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Ketika itu ia menjawab, amantu bika, aku beriman kepadamu ya Allah, wa bikutubika, beriman kepada kitab-kitabmu, wa birusulika, beriman kepada rasul-rasulmu, wa qad sallaitu, aku telah salat ya Allah, wa tasaddaqtu, aku bersedekah ya Allah, wa tazakkaitu, aku berzakat ya Allah, wa hajattu, aku berhaji ya Allah, wa i'tamartu, aku berumrah, aku melakukan kebajikan-kebajikan. Ia sebutkan seluruh amal kebajikan yang pernah dia lakukan di dunia. Maka ketika itu setelah ia habis seluruh apa yang ia ingat dari perbuatan baiknya, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, alaka syahid, apakah engkau memiliki saksi terhadap apa yang kau ucapkan tersebut? Kata Allah, alaka syahid, siapa saksimu? Siapakah saksimu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia ingin mengatakan sesuatu, ketika dia ingin mengucapkan, menggerakkan lisannya, tiba-tiba saja lisannya terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Mereka ingin mengatakan, mulut mereka ingin membela, ingin menjadi saksi, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang akan menjadi saksi adalah seluruh anggota badannya. Mulutnya terkunci, yang menjadi saksi adalah matanya. Mulutnya terkunci, yang menjadi saksi adalah telinganya. Mulutnya terkunci, yang menjadi saksi adalah kakinya. Mulutnya terkunci, yang menjadi saksi adalah kemaluannya. Seluruh anggota badannya akan menjadi saksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka ketika itu masing-masing daripada anggota badannya tersebut berbicara, ya Allah, aku dahulu telah melakukan ini. Ya Allah, aku dahulu telah mengucapkan ini. Ya Allah, aku dahulu telah melakukan ini, perbuatan itu dan lain sebagainya. Maka ia pun terkejut luar biasa. Wa qalu li juludihim, ia pun mengatakan, ia hanya bisa berhujjah, berdebat dengan anggota badannya, tapi dia tidak bisa membela dirinya. Dia berkata kepada anggota badannya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Kenapa kamu berbicara? Wahai tanganku, kenapa kamu berbicara? Wahai kakiku, kenapa aku berbicara? Wahai rambutku, kenapa kamu berbicara? Wahai mataku, kenapa kamu berbicara? Wahai kemaluanku, kenapa kamu berbicara? Semuanya berbicara. La ilaha illallah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terkunci, mulutnya terkunci ketika bersaksi. Maka ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, yang dalam hidup dan kehidupannya ia menampakkan keislamannya di hadapan manusia dan menyembunyikan kekafirannya, keingkarannya terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Ia salat bersama manusia, ia puasa bersama manusia, namun salatnya dusta. Ia puasa, namun puasanya dusta. Ia melakukan kebajikan, ia bersedekah, ia berzakat, ia melakukan amal-amal saleh, namun semuanya itu dusta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kemudian dipanggillah seorang laki-laki, yud'a rajulun, dipanggillah seorang laki-laki, aiful. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, bukankah dahulu engkau melakukan ini? Bukankah
bukankah dahulu engkau pernah mengatakan ini? Bukankah pada hari ini, detik ini engkau telah melakukan ini? Bukankah seluruh keburukan-keburukan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan dosa yang pernah dia lakukan disebutkan oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau melakukan ini, bukankah engkau melakukan itu, dan lain sebagainya. Benar. Dia pun ketakutan luar biasa, ketakutan luar biasa, sehingga ia yakin pada ketika itu dia pasti akan celaka. Dia pasti akan celaka. Maka ketika dia sudah istilahnya lemas, sudah pasrah, tidak ada lagi harapan untuk bisa selamat daripada siksa dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman kepadanya, qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku tutupi ini seberataan, aku tutupi ini semua ketika engkau di dunia, aku tutupi ini semua, dan pada hari ini aku ampuni kamu. Pada hari aku ampuni kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah gambaran daripada hisab, perhitungan pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang kita semua menunggunya, ya, menunggu hisab tersebut selama 50.000 tahun lamanya, berdiri di bawah panas matahari yang terik. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti terjadi bagi setiap manusia. Yang dihisab pertama kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, diperhitungkan amal kebajikannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Idza saluhat saluha sairu a'malihi. Apabila salatnya bagus, apabila salatnya baik, maka seluruh amal kebajikannya pasti diterima oleh Allah. Namun ketika salatnya bermasalah, maka bermasalahlah amal kebajikannya yang lain. Sebagus apapun amal kebajikannya selain daripada salat, tapi salatnya bermasalah, maka jangan harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka hendaknya kita memperbagus salat kita selagi umur kita masih ada. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah mahdhah itu adalah salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas, dan yang pertama kali diadili daripada perkara-perkara yang berhubungan dengan sengketa antara manusia itu adalah fid dima, hal-hal yang berhubungan dengan pertumpahan darah, bunuh membunuh. Itulah yang pertama kali diadili, sehingga orang yang terbunuh nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak ia datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya mengikat, tangan kanannya memegang kepalanya yang diputus, yang dipenggal, dan tangan yang satunya lagi dia menyeret pembunuhnya. Lalu ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabb, wahai Rabbku, salhu lima qatalani, wahai Rabbku, tanyalah dia kenapa dia membunuhku. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menanyakan kepada pembunuh tersebut, wahai fulan, kata Allah Subhanahu wa taala, lima qataltahu, kenapa engkau membunuh orang ini? Kenapa engkau membunuh orang ini? Ketika sang pembunuh tadi menjawab, ya Rabb, wahai Rabbku, aku membunuhnya qataltuhu bi'izzika, aku membunuhnya karena kemuliaanmu wahai Allah, karena mengangkat syariatmu. Al-Gojo yang mengqisas, Al-Gojo yang mengqisas, yang menegakkan hukum syariat qisas, itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lima qataltahu, kenapa engkau membunuhnya? Ini Al-Gojo yang melaksanakan, menegakkan hukuman
qisas, hukuman yang disyariatkan dalam agama Islam, hukuman yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Maka dia akan dipegang oleh terbunuhnya tersebut, orang yang dia bunuh dipegang, maka ditanyakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, salhu lima qatalani, tanyalah dia kenapa dia membunuhku. Maka ketika Allah menanyakan kepada sang algojo tersebut, lima qataltahu, kenapa engkau membunuhnya, maka ia pun menjawab, qataltuhu bi'izzatika ya Rabb, ya Allah, aku membunuhnya karena melaksanakan hukuman qisas sebagai syariatmu. Maka ia pun selamat, maka ia pun akan selamat. Namun ketika yang membunuh tersebut dikatakan kepadanya, lima qataltahu, kenapa engkau membunuhnya? Ada lagi orang lain yang membunuh, ditanya kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lima qataltahu, kenapa engkau membunuhnya? Maka orang yang membunuh tadi mengatakan, ya Rabb, qataltuhu bi'izzi fulan, ya Allah, ya Rabb, aku membunuhnya karena diperintahkan oleh si fulan, diperintahkan oleh manusia, diperintahkan oleh manusia. A'udzubillahi min dzalik. Maka seketika itu juga dia akan dilemparkan. Dia dilemparkan tanpa dihisab. Ingat, dilemparkan tanpa dihisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia mengatakan qataltuhu bi'izzi fulan, aku membunuhnya karena diperintahkan oleh seseorang, maka sungguh ia langsung dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah ke dalam jurang api neraka sedalam 40 tahun. Sedalam 40 tahun. Inilah orang yang masuk ke dalam neraka tanpa dihisab. Nauzubillah min dzalik. Kita selama ini mendengar orang masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? 70.000 orang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada juga orang yang masuk neraka tanpa hisab. Iya. Siapakah dia? Orang-orang yang membunuh atas perintah manusia tanpa hak, maka dia akan dilemparkan ke dalam jurang api neraka sedalam 40 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang neraka tersebut dalamnya adalah sebuah batu besar dilemparkan dari ujungnya, dari atasnya, dari tepi jurangnya, kemudian jatuh ke dasarnya selama 70 tahun, kata Nabi. Selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Itulah dalamnya jurang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seluruh manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat terdahulu, maka mereka menjalani proses ataupun fase yang berikutnya, yaitu ditimbang. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang adalah ada 4. Pertama adalah perbuatannya, yang kedua adalah perkataannya, yang ketiga yang ditimbang adalah jasadnya, jasadnya. Yang keempat yang ditimbang adalah sahaiful a'mal, catatan amalnya. Catatan amalnya itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia pasti selamat. Kalau keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia pasti celaka. Kalau kebaikannya sama dengan keburukannya, maka dia pasti bermasalah. Bermasalah. Subhanallah, amalan yang ringan namun berat di dalam timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala diucapkan yang sangat ringan diucapkan, namun ia berat di dalam timbangan Allah, di dalam mizan Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya, jika ia ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka kebaikannya akan lebih berat daripada keburukannya. Sungguh sangatlah beruntung orang tersebut.
Jadi kita jangan sampai melalaikan zikir pagi dan juga petang. Waktu luang, waktu kosong hendaknya kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lafaz yang sangat-sangat ringan sekali diucapkan, namun berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia dinampakkanlah apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia. Liyalhaq kullu ummatin bima kanu ya'budun. Hendaknya setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia. Fa'ubadul asnam ma'a asnamihim. Maka orang yang menyembah berhala, maka berhala tersebut dinampakkan di hadapan mereka. Kemudian mereka mengikuti berhala tersebut sampai masuk ke dalam neraka. Kemudian orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dinampakkanlah apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia tersebut dalam wujud yang nyata. Kemudian sesembahan mereka tersebut menggiring orang yang disembah, orang yang mereka sembah tersebut ke dalam jurang api neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Na'udzubillahi min dzalik. Dan digiring wasiqal ladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan digiring semuanya menuju ke dalam jurang api neraka, sehingga mereka pun berjatuhan di dalam sana. Na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. Maka yang tertinggal setelah seluruhnya digiring oleh sesembahan mereka, maka yang tertinggal adalah orang-orang yang beriman, ahlut tauhid, orang-orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, baik itu orang yang baik ataupun orang yang buruk, orang yang fasik, orang yang munafik. Berarti orang munafik ada juga kalimat la ilaha illallah. Tergantung sebesar apa kalimat tauhid tersebut di dalam hatinya. Sebesar apapun, sekecil apapun kalimat tauhid di dalam hatinya, maka dia akan tertinggal bersama orang-orang beriman. Sehingga ketika itu ditanya kepada mereka, apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian tunggu? Siapa yang menanya? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditanya? Orang-orang yang tertinggal daripada orang-orang beriman. Dari umat Nabi Muhammad dan juga umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian tunggu? Maka ketika itu mereka menjawab, ketika di dunia kami bersama orang-orang kafir, namun kami tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menunggu apa yang kami sembah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa menampakkan wujudnya dengan gambaran yang mendekati daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka disingkaplah yauma yukshafu an saqin, betisnya. Betis siapa? Betis Allah Subhanahu wa taala. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Pada hari di mana disingkapkan kaki, disingkapkan betis. Betis apa? Betis Allah Jalla Jalaluhu. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifa, tanpa kita menanyakan bagaimana betis Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya wajib beriman kepada apa yang datang dari Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yukshafu an saqin, ketika disingkap betis, dibuka hijab, maka
orang-orang beriman pun melihat betis tersebut di hadapan mereka, lalu mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh daripada orang-orang beriman yang tertinggal pada ketika itu, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, kecuali orang-orang yang di dalam hidupnya beramal saleh dengan dusta. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika mereka ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka tidak mampu. Kenapa? Karena tiba-tiba saja tulang punggung mereka menjadi keras, tidak bisa bersujud. La ilaha illallah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang beriman. Memberikan cahaya kepada orang-orang beriman. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar pohon, ada yang cahayanya sebesar bangunan, ada yang cahayanya hanya sebesar jempol kaki. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup. Nauzubillah min dzalik. Itulah cahaya orang-orang munafik. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari di mana engkau saksikan orang-orang beriman, baik itu laki-laki dan juga perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, cahaya mereka berada di hadapan mereka. Kenapa demikian? Kenapa mereka diberi cahaya ketika itu? Karena mereka akan menghadapi sebuah alam yang sangat gelap gulita. Gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Mereka di sana akan berjalan. Jadi padang mahsyar yang panas, yang terik matahari tadi, itu tiba-tiba saja hilang. Digulung, idza syamsu kuwirat, matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar yang luas luar biasa tadi, itu dilenyapkan oleh Allah. Sekarang mereka berada di tempat yang sangat gelap, yang luasnya tidak diketahui. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari di mana orang-orang munafik, laki-laki dan juga perempuan, mengatakan kepada kawan-kawan mereka daripada orang-orang beriman, unzuruna, hadangi kami, tunggu kami, kami ingin ikut cahaya kalian. Karena cahaya orang munafik kecil sekali, nggak bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat gelap sekali. Mereka berjalan. Menuju ke mana? Menuju ke tempat yang sangat-sangat menakutkan, menuju ke sebuah fase yang sangat menegangkan, daripada fase yaumul akhir. Di mana? Di atas neraka, di sebuah jembatan yang membentang jauh panjang, panjang. Berapakah bentang daripada neraka tersebut? Mereka berjalan menuju api neraka. Mereka berjalan di tempat yang sangat gelap, yang jauhnya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang dengan cahaya tersebut. Maka orang-orang beriman dikatakan kepadanya, wahai orang beriman, cepatlah, karena cahayamu, kalau engkau berlambat-lambat maka cahayamu akan padam. Orang beriman saja dikatakan seperti itu, cepat. Karena kalau tidak cepat-cepat maka cahayamu akan padam. Ini orang beriman. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik yang cahayanya redup, kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup. Auzubillahi min dzalik. Unzuruna naqtabis min nurikum. Sehingga sampailah mereka, rombongan manusia-manusia yang tersisa, yang ahli tauhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan menyeberang neraka jahanam. Panjang bentang daripada sirat, yang membentang di atas neraka. Itu dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, perjalanan 15.000 tahun. 15.000 tahun. 5,000 su'ud, 5.000 tahun mendaki.
5,000 sanah hubut, 5.000 tahun turun. Wa 5,000 sanah mustawin, 5.000 tahun datar. Jadi totalnya 15.000 tahun. 15.000 tahun perjalanan, subhanallah. Jadi dunia yang hanya kita diami mungkin 60 tahun, 70 tahun, ini sangat kecil, sangat tempo yang sangat singkat sekali. Kalau kita mengorbankan sesuatu yang sangat berharga di akhirat tersebut, sungguh sangat naif sekali. Ketika manusia mengorbankan kehidupan akhirat yang sesungguhnya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, sungguh sangat naif sekali. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. 15.000 tahun itu perjalanan kalau menggunakan kuda 50 km per jam kecepatan kuda. Seandainya kecepatan kuda 50 km per jam, maka selama 15.000 tahun itu akan menggapai jarak kurang lebih 6,5 miliar kilometer. 6, miliar kilometer. Maka di antara manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan di atas sirat tersebut kal barqi, bagaikan kilat. Wa minhum karrihi, di antara mereka ada yang berjalan bagaikan angin kencang. Wa minhum ka'ajawidil khayli warrikabi, di antara mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berjalan di atasnya seperti kecepatan kuda yang berlari kencang. Kemudian lagi di antara mereka ada yang berjalan di atasnya seperti onta yang berlari kencang. Kemudian ada lagi seperti laki-laki yang berlari. Kemudian ada lagi seperti laki-laki yang berjalan. Kemudian ada lagi seperti laki-laki yang merangkak. La ilaha illallah. Kalau seperti kilat, kalau kecepatannya seperti kilat, maka kira-kira berapa waktu yang ditempuh? Berapa waktu yang ditempuh? Kilat kecepatannya adalah 300.000 km per detik, atau 1.080.000.000 kilometer per jam. Itu kecepatan kilat, kecepatan cahaya. Artinya kalau dia berjalan di atas sirat dengan kecepatan kilat, dengan kecepatan cahaya, maka dalam waktu 6,5 jam waktu dunia, maka dia sudah sampai ke seberang. Ini kalau dengan kecepatan kilat. Tapi apakah kita mampu seperti itu? Apakah amal kita mampu seperti itu? Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kalau dia kecepatannya seperti kecepatan angin yang kencang, maka kecepatan angin kencang tersebut itu kurang lebih 300 km per jam. Misalnya kalau kita umpamakan, karena kalau angin di situ di hadis itu disebutkan ar-rih. Rih itu maknanya adalah angin kencang, angin ribut, angin yang bisa menumbangkan pohon, bisa menghancurkan bangunan, bisa menerbangkan manusia. Itu kalau angin kecepatannya di atas 100 km per jam sampai 600, berarti itu adalah angin ribut, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kecepatannya 300 km per jam, ya, angin tersebut misalnya kalau kita menghitungnya, maka sejauh 6,5 miliar kilometer tersebut akan ditempuh selama 2.500 tahun dunia, atau 2,5 hari akhirat. Kalau dia seperti kecepatan kuda yang berlari. Nah ini, wa minhum ka'ajawidil khayli warrikab, kata Nabi. Kalau dia berjalan di atasnya seperti kecepatan kuda, maka berarti dia akan menempuh waktu selama 15.000 tahun. La ilaha illallah. Itu pun kalau dia selamat, Pak. Itu pun kalau dia selamat daripada pengait-pengait, daripada pengait-pengait yang tajam yang ada di setiap sisi daripada sirat tersebut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berjalan seperti orang yang merangkak, orang yang ketakutan? Nauzubillah min dzalik. Semuanya sesuai dengan amal apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Selamatlah orang-orang yang selamat, dan masuklah ke dalamnya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya.
Orang kafir bagaimana? Orang kafir ya duluan tadi. Orang kafir duluan. Yang menyeberang ini Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian, tidaklah ada setiap kalian kecuali pasti ia akan melewati sirat tersebut, pasti ia akan mendatangi sirat tersebut. Kata Allah Subhanahu, Allah bersumpah, wa in minkum fa wa rabbis samai wal ard lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanahdirannahum haula jahannam jithiya. Allah bersumpah. Ketika Allah bersumpah dengan namanya, maka berarti ini adalah merupakan satu hal perkara yang sangat besar. Demi Rabb, fa wa rabbis sama, demi pemilik penguasa langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan kumpulkan orang-orang kafir tersebut di tepi jurang api neraka. Wa in minkum illa wariduha. Kalau yang pertama tadi adalah orang kafir, yang kedua ini adalah orang ahlu tauhid. Ahlu tauhid daripada orang-orang beriman, orang-orang munafik dan juga orang-orang fasik. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun daripada kalian kecuali ia pasti akan melewatinya, kata Allah Subhanahu. Pasti, sebuah kepastian, hatman maqdiya, pasti akan melewatinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyaksikan api neraka dengan mata kepala beliau sendiri, beliau juga ketakutan. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Seluruh manusia semuanya sukut, berdiam, ketakutan luar biasa. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya, apa yang mereka ucapkan, mereka tidak berani berbicara kecuali hanya ucapan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah kami. Nabi, orang yang dijamin masuk surga, ketakutan luar biasa. Jika ada manusia selain daripada para anbiya Allah Subhanahu wa taala yang merasa aman daripada siksa api neraka, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang sangat merugi. Nauzubillah min dzalik. Bagaimanakah seterusnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah kelanjutannya ketika manusia-manusia tersebut yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba di seberang? Apakah mereka langsung masuk ke dalam surga atau mereka melakukan atau melewati fase yang berikutnya? Nanti insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.